Selamat datang di Advotalk, Advokat Talk. Di sini kita bakal bahas hukum bukan cuma dari buku, bukan cuma dari ruang kelas, tapi langsung dari pengalaman di lapangan. Karena di balik setiap kasus pasti selalu ada cerita, selalu ada dilema, dan yang pasti nggak sesederhana kelihatannya. Ngomongin soal nanganin kasus nih, gue jadi keingatan satu profesi, iya nggak sih? Iya benar banget. Gue tuh langsung tertuju ke salah satu profesi yang dimana tuh orang-orangnya tuh pasti berwibawa, terus bersih, rapi, wangi juga ya kan. Terus kalau ngomong tuh pasti langsung kayak wow banget gitu loh, kayak terlihat wow banget. Tahu nggak sih kira-kira siapa? Tahu dong, advokat gak sih? Betul banget kalau itu. Oke, kalau gitu mending kita enaknya tuh ngobrol langsung sama advokatnya. Terus kita kulik-kulik gimana profesi advokat itu. Nah, pas banget hari ini kita bakal ngobrol sama advokat perempuan yang sangat berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Keren banget gak sih? Yang pasti bikin penasaran banget gimana sih pengalamannya beliau ketika menangani kasus. Langsung aja kita panggil Kak Feli. Cepetan. Oke, sebelum kita tanya-tanya Kak Feli, aku mau kenalin Kak Feli dulu nih secara singkat. Tapi sebelum itu, aku punya pantun buat Kak Feli. Jadi, apa tuh pantunnya? Bantuin bilang cakep ya. Oke. Burung cendrawasih terbang ke Bali. Cakep! Mampir sebentar di pinggir kali. Cakep! Siapa sih yang nggak kenal Kak Feli? Advokat perempuan dengan segudang prestasi. Filzah Izati Ismah SH atau yang akrab disapa Kak Feli merupakan seorang advokat perempuan yang saat ini berpraktik di Mars Law Firm dan LBH Satu Cita. Kak Feli berperan sebagai legal associate sejak Juli tahun 2023. Beliau memberikan konsultasi hukum serta pendampingan perkara di berbagai bidang, mulai dari hukum perdata, bisnis hingga pidana, baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi. Kak Feli juga aktif dalam mengembangkan program-program hukum khususnya melalui platform digital serta kolaborasi dengan komunitas anak muda, media dan institusi akademik. Salah satu inisiatif yang beliau gagas adalah Law and Policy Reading Circle sebagai ruang kolaboratif untuk meningkatkan literasi hukum dan keterlibatan generasi muda dalam isu hukum dan kebijakan. Kak Feli juga memiliki pengalaman dalam memberikan bantuan hukum, khususnya dalam perkara perdata dengan fokus pada perlindungan perempuan dan kelompok rentan, termasuk dalam kasus hukum keluarga seperti perceraian, serta kasus kekerasan di ranah domestik maupun kampus. Nggak cuma itu, Kak Feli juga aktif di forum-forum internasional. Pada tahun 2024, beliau menjadi delegasi dalam program ASEAN Secretariat and Law Union. Beliau juga terpilih sebagai peserta Young Progressive Academy yang diselenggarakan oleh Friedrich Ebert Stiftung bekerja sama dengan Kementerian Koordinator PMK. Nah, pada tahun 2022, Kak Feli juga memiliki pengalaman sebagai research assistant dalam sebuah penelitian di bidang hukum tata negara. Penelitian tersebut membahas mekanisme penggalangan dana bagi korban Palestina dengan fokus pada peran dan koordinasi antara Kementerian Sosial, Kedutaan Besar Palestina, serta organisasi filantropi Islam di Indonesia. Kak Feli juga dikenal sebagai konten kreator di TikTok dan Instagram dengan jumlah 20.000 followers. Coba bisa dicek @felifilza yang secara aktif membagikan edukasi hukum dan literasi kepada netizen yang oke itu. Banyak banget ya Kak. Kayaknya nggak cukup Kak. Kalau dibacain semua bisa sampai lebaran haji gitu. Betul. I know. Nah, langsung aja ya Kak, kita tanya-tanya Kak Feli. Kalau ngomongin advokat nih Kak, banyak orang pasti kepikirannya, wah kliennya banyak nih, atau wah duitnya banyak banget nih. Kalau dari pengalaman Kakak sendiri, profesi advokat itu sebenarnya gimana sih Kak di lapangan? Oke, sebagai orang yang sebenarnya cita-citanya bukan jadi pengacara ya. Ya kan orang kenalnya pengacara kan dibandingkan advokat. Sebenarnya advokat itu ini sih, kalau misalnya kita berdasarkan undang-undang, advokat itu memang tugasnya adalah untuk memberikan pelayanan hukum, baik di ranah pengadilan ataupun di luar pengadilan. Tapi memang fokusnya advokat itu adalah klien. Nah, banyak orang itu menganggap pengacara, advokat itu sama seperti hakim atau sama seperti jaksa. Padahal secara posisi mereka sudah beda. Kalau hakim itu sifatnya harus netral. Dia yang menentukan dari bukti-bukti yang sudah disiapkan oleh advokat yang sudah jelas dia membela klien, dan juga jaksa. Kalau jaksa kan dia posisinya negara ya, karena PNS ya kalau jaksa itu kan.
Nah, yang menentukan adalah hakim. Nah, jelas-jelas advokat ini sebenarnya posisinya adalah membela klien. Jadi kalau ada yang tanya, kamu advokat pasti ngebelanya klien, ya iyalah, bela siapa lagi kalau bukan klien gitu. Dan klien yang membayar kita, klien yang memberikan kepercayaan. Cuma memang dalam praktiknya, sebenarnya dalam kode etiknya advokat itu nggak boleh milih-milih klien. Maksudnya nggak boleh milih-milih klien tuh dalam artian kayak, aduh latar belakangnya miskin nih misalnya, nggak boleh gitu. Miskin nih gitu atau apa gitu, tuh nggak boleh kayak gitu. Jadi kita diperbolehkan untuk tidak mengambil suatu kasus itu atas dua hal. Pertama, kalau memang di luar kapasitas kita, misalnya kayak aku kan sebenarnya latar belakangnya hukum tata negara. Mungkin kalau kalian anak HTN juga belajar perdata itu kan kita kurang mendalam ya. Belajar pidana juga kurang mendalam, apalagi bisnis. Semua apa yang aku pelajari sekarang itu setelah lulus, guys. Jadi kayak setelah ikut PKPA, pendidikan profesi advokat, takut kejauhan nih. Ya setelah ikut profesi advokat, terus pokoknya semuanya belajarnya tuh setelah lulus gitu. Nah, otomatis aku butuh waktu kan untuk belajar hal tersebut. Apalagi perdata itu bener-bener pusing sih aku tuh belajar perdata itu. Bener-bener banyak banget hal yang harus kita pelajari. Kayak meskipun kayak latar belakangku dari UIN aja gitu ya, kan mayoritas Muslim kan di Indonesia, itu belajar asas-asas hukum syariah aja, kayak mulai dari muamalah, ekonomi itu banyak banget, belum lagi yang dari segi konvensional gitu. Karena bisa jadi kita dapat klien itu kan Kristen, misalnya non Muslim lah, itu kan beda ya prosesnya, proses perceraiannya dengan yang Muslim di pengadilan agama. Karena ini aku bukan pengalamanku sih, tapi dari seniorku katanya kalau misalnya kliennya itu non Muslim itu lebih sulit gitu, karena memang beda kan. Aturannya beda ya. Ya gitu. Dan pun yang non Muslim juga dia bisa jadi jago loh ininya juga memahami hukum Islam gitu. Karena memang kliennya kan mayoritas Islam kan kalau di Indonesia. Gitu sih kalau sedikit pengalaman. Jadi aku butuh banyak belajar sih untuk profesi ini. Bahkan sekarang ini aku baru sih naik dari legal trainee. Jadi kalau misalnya advokat itu dia ada tingkatan-tingkatannya. Paling bawah itu setauku legal trainee itu biasanya anak magang. Kalau misalnya kalian nanti mau jadi advokat itu harus pendidikan advokat dulu, pendidikan PKPA ya, pendidikan khusus profesi advokat berdasarkan organisasi advokat yang memang sudah yang legal ya, yang udah ada di undang-undang gitu. Nah itu biasanya 1 bulan, setelah itu nanti ujian. Kalau ujiannya lulus, kalian akan diwajibkan untuk magang selama 2 tahun gitu. Nah itu kalau kalian magang belum tentu dibayar, jadi biasanya nggak dibayar, ada juga yang dibayar, itu terserah sih gitu. Makanya setelah lulus aku tuh banyak menggeluti profesi-profesi lain juga gitu, kayak kerja di korporat, terus jadi peneliti juga selama 1 tahun di lembaga kebijakan publik gitu sambil belajar. Nah justru itu yang memperkaya hazanah pemahaman hukumku, karena hukum itu tidak tunggal. Jadi kalian harus belajar tentang pajak, kalian harus belajar tentang pembangunan ekonomi pertanahan gitu, supaya keilmuannya lebih lebih komprehensif gitu. Gitulah intinya. Mungkin itu ya, posisi advokat itu tidak, memang dia kepentingannya untuk membela klien gitu. Itu sih. Ya. Menurut kakak nih, advokat itu tuh lebih condong ke penegak keadilan gitu, atau memang lebih ke fokus ke kepentingan kliennya itu, atau sebenarnya ada di tengah-tengah antara penegak keadilan dan untuk kepentingan klien gitu kak? Oh, kalau menurutku sih gini ya, kita nggak usah mengkotak-kotakan antara penegak keadilan membela klien dan di tengah-tengah, karena membela klien itu adalah bagian dari penegakan keadilan. Kita memang sudah diposisikan sebagai membela klien untuk menegak keadilan. Kenapa advokat itu ada? Ya supaya untuk menegakkan keadilan, itu udah jelas gitu. Karena kan asas-asas hukum itu equality before the law, kayak semua orang sama di hadapan hukum. Terus sebelum ada putusan, orang itu yang nggak bisa disebut bersalah gitu loh. Mau orang itu misalnya di mata media atau di mata banyak orang misalnya dia adalah seorang melakukan kejahatan, entah itu pembunuhan atau apa dan lain sebagainya, dia berhak mendapatkan pembelaan hukum itu berhak. Semuanya orang berhak mendapat pembelaan hukum. Dia juga berhak untuk mendapatkan kuasa hukum dan sebagainya. Dibela dibantu oleh seorang advokat itu perlu gitu. Jadi menurutku kita tidak usah membuat narasi bahwa berarti advokat itu hanya membela klien, dan karena membela klien jadi itu adalah bukan bagian dari menegakkan keadilan. Itu sebenarnya pilar penting dalam menegakkan keadilan adalah klien gitu. Karena aku nggak tahu, mungkin kalian teman-teman
Aku nggak tahu kalau di asas bahasa Latinnya apa, tapi kalau di dalam hukum Islam itu ada istilah, gue lupa sih bahasa Arabnya kayak gimana. Intinya kayak gini, lebih bahaya orang yang tidak bersalah tapi kemudian dihukum daripada orang yang bersalah tapi nggak sempat ketangkep. Nah, kita ini kan sebenarnya posisinya di antara dua-duanya ya. Jangan sampai ada yang tidak bersalah tapi dia diberikan hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahannya dia, entah itu kelebihan atau kekurangan gitu. Apalagi yang kelebihan sih bahaya. Maksudnya dia nggak salah terus dia karena ada di situ, bayangkan secara mental, secara psikis dan secara waktu dia sudah terlecehkan gitu loh di dunia gitu. Bayangkan, soalnya ada banyak orang udah 30 tahun ternyata bukan dia yang salah. Bayangkan dia 30 tahun dia dalam penjara atau terus walaupun misalnya kita udah klarifikasi ya ke media, pasti nggak semua orang itu tetap nama baik itu susah gitu loh dibalikin lagi gitu. Itu ada kan asas dalam bahasa Arabnya kalau nggak salah di dalam fikih jinayah, kalau saya lupa gitu. Berarti emang nggak ada kata bentrok itu ya Kak? Harusnya sih enggak ya. Biasanya hal-hal teknis yang membuat bentrok gitu. Tapi secara profesi enggak sih. Baik. Berarti kita tahu nih, advokat itu secara idealnya itu harus independen dan jujur. Nah, gimana kalau ada tekanan nggak sih dari kakak ini sebagai advokat untuk menegakkan jujur itu atau sebagai independennya kakak? Apa masih realistis untuk zaman sekarang ini? Oke. Kalau menurutku gini ya, di dalam kode etik advokat, teman-teman bisa baca, karena aku sendiri juga nggak hafal kode etiknya seperti apa. Maksudnya secara pasal-pasalnya, intinya kayak gini, kita tuh sebagai advokat tidak boleh menjanjikan kemenangan terhadap klien kita. Tuh nggak boleh, memang nggak boleh. Kita ya udah, kita membantu dengan sekuat tenaga kita, dengan kapasitas kita, apa yang kita bisa lakukan. Jadi kadang jangan sampai kita menjanjikan kemudian kita menggadaikan integritas gitu, terus atau memanipulasi bukti gitu. Sebenarnya kalau advokat itu memang mau dia bersalah, mau di hadapan publik dia bersalah atau dia terlihat jahat, kita sebagai advokat ya tugasnya membela dia berdasarkan bukti-bukti yang ada gitu, berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kalau menurutku gini sih, kadang kalau sebagai advokat ya, waktu itu aku belum jadi advokat, tapi pas lulus tuh kayak banyak yang minta konsultasi. Aku tuh berharap ya klien yang berkonsultasi tuh dia bisa jujur dengan keadaan dia gitu loh. Karena kalau dia sendiri aja nggak mau ngasih tahu kondisi dia, kita juga salah maksudnya kita juga nggak bisa memberikan penanganan atau saran yang tepat gitu. Jadi kamu jujur aja, kamu udah ngapain aja, kamu kayak gimana, posisi kamu seperti apa, supaya kita bisa bantu gitu. Itu sih. Nah, terus kalau independen, menurutku independen itu kalau di dalam profesi advokat adalah tidak adanya tekanan gitu, tidak ada tekanan dari berbagai pihak sih. Maksudnya kita bergerak ya karena kita ingin membela klien, bukan karena ada tekanan. Makanya tadi berhubungan antara independensi dengan jangan sampai menjanjikan klien itu kemenangan tadi gitu. Gimana nggak sih kalau dalam hal tadi itu kejujuran terus itu ada independensi itu ada nggak diuji dengan hal soal itu, dengan kejujurannya? Oke, aku sejauh ini belum sih. Kan mungkin kalau aku nggak tahu kalau seniorku ya sebagai belum sih, tapi nggak tahu ya ke depannya kayak gimana. Ya pasti ada ujiannya gitu, kayak kalau independensi dan jujur nggak, tapi kalau aku lebih ke tekanan bukan internal sih. Iya, kayak maksudnya ada klien yang sudah percaya sama kita. Menurutku naluriah hal yang sangat wajar gitu kan, kalau misalnya kita itu takut tidak bisa memberikan yang terbaik untuk klien gitu. Itu kan wajar gitu. Itu tekanan-tekanan seperti itu tetap ada, sering ada. Apalagi kalau misalnya kasus-kasusnya itu nggak di luar kapasitasku, karena orang nganggap kamu anak hukum pasti kamu bisa semua hukum. Sedangkan saya lulus sebagai anak HTN gitu. Belajar pidana perdata bisnis itu belajar sendiri, benar-benar belajar sendiri. Terus kayak makanya aku kadang ikut konsultasi lawyer senior yang dia latar belakangnya memang perdata dan pidana gitu loh. Gitu sih. Jadi itu sih kalau aku lebih tekanannya ke itu sih, tekanan internal aja, ingin memberikan yang terbaik sedangkan mungkin kapasitas kita masih dalam proses belajar gitu. Tapi pernah nggak Kak Feli di ghosting sama klien? Ghosting sama klien ya? Pernah nggak? Ayo. Pernah nggak ya? Gini sih mungkin ya, ini biasanya banyak advokat yang pernah merasakan. Dia konsultasi sama kita tapi taken kontraknya sama yang lain gitu. Jadi dia konsultasi kan karena aku tuh kayak udah kalau konsultasi
nggak usah bayar gitu ya. Nggak, ya udah konsultasi aja, udah kita kasih A dan C, ternyata dia tekan kontraknya kayak kuasa hukumnya dia memberikan kuasa ke lawyer lain gitu. Itu sering sekali terjadi. Nah itu ya kayaknya banyak sih lawyer yang pernah merasakan hal ini gitu. Kalau advokat kan pasti punya teman ya, maksudnya teman-teman sejawatnya ya istilahnya kalau advokat tuh. Nah kalau di persidangan itu kan bisa aja teman sejawat kita itu menjadi lawan kita. Nah gimana tuh kita untuk tetap profesional dan respect walaupun kita tuh berseberangan gitu, saling membela kliennya masing-masing gitu. Gimana cara kita supaya tetap profesional dan respect satu sama lainnya gitu. Biar kagak ribut gitu. Iya, biar kagak ribut gitu. Maksudnya kan kita temen juga Ya, nih, gitu. harusnya ya kalau advokat yang profesional ya nggak usah ribut. Hal biasa nggak sih ketemu sama teman di persidangan gitu kan. Terus kayak dan jadi kalau jadi advokat itu kita tuh biasa kok namanya kolaborasi dan biasa juga kita bertemu sebagai lawan gitu. Bisa jadi misalnya di kasus perdata kita itu kuasa hukum dari satu klien yang sama. Kan biasanya kuasa hukum itu bisa banyak ya, bisa lebih dari 4-5 gitu kan. Karena biasanya misalnya sidang minggu ini yang hadir aku, misalnya terus nanti minggu depan aku nggak bisa hadir atau kapan tuh nanti ada advokat yang lain. Itu biasa kok, kolaborasi itu biasa, terus ketemu di lapangan juga biasa. Jadi ya udah di sidang ya udah kita menjalankan peran aja sebagai advokat, kita membela klien kita kan kode etiknya adalah membela klien, bukan canggung-canggungan sama teman. Di sini tuh yang enaknya kayak saling bantu temen. Iya biasa kok kayak gitu. Terus pernah nggak sih Kak, ada momen yang kayak wah ini udah berlebihan nih, maksudnya kok dibawa di luar persidangan juga ke bawah gitu, pernah nggak ada momen kayak gitu? Tetap musuhan kayak selek gitu. Nah kita tadi habis lawan berantem gitu, pas waktu keluar ternyata kita juga siapa yang sama. Aku so far sih ya, aku masih menganggap diriku junior ya. Aku masih menganggap diriku junior karena juga baru sumpah juga. Jadi kayak mungkin lebih sering ketemu yang senior dan aku ngerasa aku dulu ada sih ketakutan kalau misalnya ketemu yang senior itu dia sifatnya kayak mengintimidasi gitu. Tapi enggak sih. Justru kayak sini deh coba kita ngobrol tadi yang tetap biasa kok dibawa keluar tapi kayak jadi yang tadi kasusnya di dalam tapi dia nggak yang mengintimidasi gitu. Sini deh gitu. Sini deh. Gimana nih Bang? Iya, jadi ceritain bagaimana profesionalnya di persidangan. Nah, terus penasaran nih tanggung jawabnya nih Kak. Kan pasti seorang advokat pasti harus punya tanggung jawab. Dimana baik ada menurut klien, di klien, terus di pengadilan maupun di masyarakat juga. Kan pasti ada tanggung jawab tersendirinya. Apakah ada kebentrokan di antara ketiga itu Kak? Dari klien, terus di pengadilan, di masyarakatnya? Apa ya? So far aku nggak merasakan gimana-gimana sih. Tergantung kasus biasanya, tergantung case. Sejauh ini aku belum menemukan case yang terlalu ribet sih sebenarnya. Kecuali waktu itu kayak pernah ikut ngurus masalah pertanahan. Biasanya kalau kita ngurus masalah pertanahan atau misalnya kalian ngurus waris dan lain sebagainya, itu kalian akan bertemu dengan banyak sekali pihak. Oh iya betul. Nah itu biasanya yang agak kompleks sih. Kita tuh bisa ketemu mafia, bisa ketemu biasa kan mafia tanah. Bisa ketemu mafia, berurusan dengan birokrasi yang tau lah birokrasi tuh kadang agak bikin ribet gitu. Makanya mungkin konteksnya ya, aku kan sebagai advokat di 2 tempat. Maksudnya di law firm yang mana itu memang profit dan LBH itu kan dia non profit kan. Maksudnya memang membantu orang-orang yang tidak mampu. Nah, ini ada satu kasus kayak gini nih. Waktu itu pernah ada klien yang dia butuh bantuan hukum. Dia itu kena kasus kayak KDRT, terus juga dia mau cerai, tapi kalau misalnya dari law firm itu biayanya lumayan gede gitu, lumayan gede kan. Terus akhirnya ya udah karena dia tidak mampu, kemudian kita ajukan, kita bilang ya udah gimana kalau misalnya via LBH, tapi kamu harus punya surat keterangan tidak mampu. Kalau surat keterangan tidak mampu kan harus minta di kelurahan. Terus dia bilang sulit dapet itu surat keterangan tidak mampu karena dia itu rumahnya di kompleks di Jakarta. Menurut aku ini sebenarnya menjadi salah satu objek penelitianku ya buat aku mau S2. Jadi kayak
di Indonesia itu kalau ada orang miskin, indikatornya adalah apa dilihatnya mungkin dari rumah. Padahal belum tentu yang rumahnya bagus itu kaya. Terus mungkin orang tuanya PNS, belum tentu PNS anak-anaknya sejahtera. Apalagi ini perempuan yang tinggal di rumah yang berada di kompleks di Jakarta, sedangkan dia nggak kerja, paham kan? Maksudnya harusnya sistem birokrasi kita dan peraturan-peraturan orang-orang yang ada di birokrasi itu yang berurusan dengan lawyer itu harusnya punya sistem yang lebih sensitif gender. Tidak bisa indikator itu kita pakai sebagai indikator yang yang kaku gitu loh untuk melihat apakah orang itu miskin kah, apa orang itu bermasalah atau enggak gitu loh. Jadi menurutku ini kayak masih perlu dievaluasi gitu. Itu nggak bisa hanya lawyer saja yang mengevaluasi. Para birokrat, pemerintahan, atau mungkin agen monitoring evaluasi juga harus melihat ini sebagai hal yang penting. Jadi dia susah sekarang dapat bantuan hukum, duit nggak punya, tapi dia dapat minta ke kelurahan nggak bisa gitu. Itu sih sering kayak gini. Ada nggak prinsip yang kakak pegang ini untuk sebagai tanggung jawab sebagai advokat gitu? Prinsip yang kakak pegang? Prinsip yang saya pegang. Ya, siapa tahu lu tiba-tiba ada serangan fajar nih. Iya, aduh. Iya. Sejauh ini kayaknya aku nggak tahu ya sistem serangan fajar untuk advokat itu seperti apa. Karena memang advokat itu dibayar untuk membela klien gitu. Menurutku kayak gitu. Yang tidak boleh menerima serangan fajar itu adalah hakim dan jaksa. Kalau kita memang dibayar berdasarkan kualifikasi kita untuk membela klien gitu. Kecuali gini, misalnya kamu klienku, kamu misalnya via LBH karena kamu tidak mampu. Terus Fadia datang gitu sebagai orang kayak jangan bela dia, nih duit gue kasih gitu. Nah mungkin itu bisa, mungkin kalau case-nya seperti itu bisa gitu. Tapi gini sih itu untuk saat ini semoga seterusnya itu tidak sesuai dengan nurani, sangat tidak sesuai dengan nurani saya gitu sebagai advokat. Sebenarnya kan nggak boleh ya kayak gitu. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu, kayak apa ya? Ya nggak boleh. Ya udah, nggak boleh. Sesuai kode etik advokat itu tidak boleh kayak gitu ya. Tapi menurutku ya serangan fajar advokat Tergiurkan gitu. Pulang ya. Gak apa-apa kan kita masih punya klien yang kaya-kaya yang lain. Kan lu masih bisa konten. Iya. Oke. Terakhir Kak, closing statement sama pesan-pesan untuk seluruh mahasiswa yang mungkin tertarik ke dunia advokat. Gimana? Dari Kak Feli. Ada gimana ya? Kalau dari saya, aku akan menyombongkan diri. Sebenarnya aku tidak niat menjadi pengacara dan tidak pernah mencari klien. Tapi klien yang datang ke saya. Bukannya ini bukan nge-tweet lu di threads kan? Ya di terus cuy, ya serius. Jadi kayak kadang makanya aku kayak di posisi kayak menganggap mungkin ini adalah jalan untuk menolong orang, karena sebenarnya aku awalnya tidak mau gitu. Lebih enak jadi konten kreator, banyak duit, lebih enak kerja di korporat gitu. Tapi ya maksudnya ini kita melihat dua sisi ya. Jadi advokat itu kamu harus siap dua hal, kebanyakan duit atau di satu sisi mungkin kamu akan capek gitu. Sebenarnya kalau jadi lawyer itu kan ada namanya lawyer fee. Selain dapat duit sebagai lawyer, ada juga duit untuk operasional gitu. Nah kalau misalnya di LBH tempat aku kerja itu biasanya kita membatasi kasus-kasus yang berhubungan dengan pidana, karena kasus pidana itu biasanya prosesnya panjang, bisa setahunan dan sebagainya. Dan itu biasanya karena secara uang operasionalnya kurang, itu biasanya diprosesnya agak lama juga kasusnya, makanya kita membatasi gitu. Karena kebetulan aku sekarang lagi ngurus kasus pidana tentang penghimpunan uang tanpa seizin Bank Indonesia gitu. Jadi kayak yang kenapa lawyer itu mahal itu sebenarnya bukan karena lawyernya aja yang mahal, proses menanganinya itu tuh ribet dan lama. Buat kalian yang udah nikah please jangan cerai deh. Yang belum nikah juga karena kalau kamu nggak cerai aja masalah hukum yang lain tuh banyak gitu. Masalah belum kalau misalnya ngambil KPR, berurusan dengan bank, ikut arisan, karena ini sekarang kliennya yang berurusan dengan arisan, terus kayak belum masalah perdata itu banyak banget, pidana dan lain sebagainya. Jadi jangan ditambah-tambah dengan bercerai gitu. Bayangin soalnya tuh di Jakarta itu bercerai itu minimal banget 10 juta gitu. Itu udah paling ringan. Sekarang aku lagi ngurus klien juga kayak kasihan banget lagi di luar negeri, terus kayak
setelah kita lihat wah kasusnya ribet, padahal cerai doang itu bisa ribet, Ribet, ya. karena belum masalah gono gini, belum ketemu si suaminya dan lain sebagainya, belum ngurus dengan banyak lah sama kedutaan karena dia lagi di luar negeri, itu nggak bisa 20 juta. Wah, ternyata. Pikir-pikir. Iya, duitnya banyak, tapi juga gitu. Makanya saya nge-gym guys, kalau enggak nanti makanya kalau enggak kita nggak boleh sakit sebagai lawyer ya, nggak boleh sakit Bener. karena kita berhadapan dengan masalah orang-orang bermasalah gitu. Tuh, jangan sampai kita ikut bermasalah gitu deh. Harus banyak baca buku, harus banyak update karena lawyer itu memang harus kritis, harus logikanya tuh main. Jadi kayak ibaratkan kalau kamu mau punya badan yang bagus kamu nge-gym, kalau kamu mau otak kamu itu bagus, punya otot yang bagus, maka kamu harus banyak baca buku gitu supaya kritis gitu. Oke. Jangan lupa follow saya. Siap. Terima kasih banyak sharing-sharingnya Kak Feli. Semoga apa yang tadi udah kita bahas bisa bermanfaat buat teman-teman Yes. yang nonton dan ya semua orang Ya. orang yang mau nonton. Legal. Jangan lupa follow @velifilza Nanti ada di bawah sini ya. dan juga jangan lupa follow juga @moaca. Itu komunitas bukunya. Komunitas buku dari Kak Feli. Boleh. Aku tanggal 17 Mei. Jangan ini belum di upload Udah lagi. dong. Ya 17 Mei akan launching Law and Policy Reading Circle di Taman Ismail Marzuki. Orang ya, terutama anak-anak hukum. Siap. Sampai jumpa di sesi Advo Talk selanjutnya. Bye. Halo, selamat datang di Advotalk. Advokat Talk. Oke, aku excited banget sekarang karena kita pembicaranya jelas aku dan juga Mutia dan Nova gitu ya. Dan gak kalah excited lagi karena di sesi kedua ini kita mendatangkan si kakak-kakak yang emang lucu dan cantik banget, gak kalah keren dari Kak Feli gitu kan. Nih Kak, aku manggilnya siapa nih? Kak Amel, Kak Ade aja. Ade, cuman salah Amel banget. Kak Ade aja. Kak Ade, oke. Kak Ade ya? Kak Ade, apa namanya, tadi kan kita udah ngomongin Kak Feli tuh di sebelum itu udah ngomongin tentang advokat gitu. Iya. Terus juga kalau ngelihat dari profil kakak tadi yang kita baca gitu, profil kakak, wow, aku akan terpacu seperti kakak gitu kan. Oke. Terus juga tadi dari, inspiring sekali kan ya. Terus tadi dari Kak Feli sendiri gitu ya, sempat ngebahas kalau advokat itu nggak sepenuhnya ada di atas hitam dan putih aja, antara keadilan dan juga bagaimana kepentingan klien itu sendiri kan ya Kak. Terus juga kalau dari pengalaman, kalau misalkan kita cerita gitu ya, dari pengalaman kakak sendiri gitu, posisi di tengah antara hitam dan putih itu apakah benar-benar bisa dijaga Kak? Atau pada akhirnya memang tetap condong pada salah satunya? Oke. Tapi Kak, sebelum menjawab itu aku pengen tanya gitu ya, adakah kakak punya cerita gitu ya ketika terjun menangani kasus secara langsung gitu Kak? Oke. Makasih ya udah diajakin cerita sebelumnya. Jadi sebelum aku cerita ke pengalamanku, aku harus ngajak juga ke teman-teman semuanya meyakini dan mengamini kalau misalkan advokat adalah officium nobile atau pekerjaan yang amat sangat mulia. Jadi dari diksi officium nobile aja kita udah tahu kalau pekerjaan ini membela gitu, membela orang gitu, membela orang tentunya, karena kita patut amini orang yang salah pun punya hak untuk dibela. Bukan berarti kita membenarkan, tapi dia punya hak untuk dibela. Itu yang harus kita amini pertama. Nah, kalau ditanya terkait dengan pengalaman, jujur pengalamanku mungkin masih amat sangat sedikit sekali gitu, tapi ini bisa aku ceritakan juga. Kalau dulu di daerahku sebelum aku menjadi seorang sarjana, di daerahku itu bukan tipe lingkungan yang mendukung pendidikan perempuan. Bahkan masih ada 1-2 orang tetangga yang menyatakan, ngapain sih perempuan buat kuliah dan berpendidikan tinggi, bukannya tugas mereka cuma di kasur, sumur, dan dapur gitu. Nah, apalagi mereka melihat aku menjadi anak hukum gitu. Tapi di balik itu semua, aku merasa membantu orang yang memang membutuhkan. Ya udahlah, kalau nggak ngebutuhin mah nggak apa-apa. Yang penting ternyata ada kok orang yang ngebutuhin aku gitu. Jadi di daerahku itu ada beberapa perempuan yang terkendala di masalah perceraian. Di masalah perceraian, memang jauh ya untuk kita ke pengadilan itu dari daerahku ke pengadilan itu, dan memang membutuhkan apa namanya, transport. Tapi ya orang lagi kena musibah yang belum tentu punya dana untuk
pergi ke sana gitu. Akhirnya dia konsultasi dengan aku, menurut kamu gimana ya kejadiannya kayak gini, ini privacy aku nggak bisa ceritain, yang jelas dia punya permasalahan keluarga. Terus aku bilang kalau misalkan memang kamu mau bertahan, kataku bertahan tapi harus dikomunikasikan. Tapi kalau misalkan kamu tidak mau bertahan ya kamu harus keluar modal, kataku. Karena pada saat itu aku belum jadi seorang pengacara, teman-teman aku belum jadi seorang advokat, jadi aku masih amat sangat terbatas. Jadi aku hanya memberitahu apa yang bisa aku tahu aja gitu. Terus apalagi ya? Mungkin itu salah satu cerita terkait dengan aku berada di lapangan sebelum aku menjadi seorang advokat. Tapi setelah sekarang aku menjadi advokat, hal-hal pertama yang akan aku selesaikan adalah kebingungan perempuan terkait dengan status mereka sebagai istri di rumah gitu. Karena nggak semua permasalahan sebetulnya karena harus selesai dengan perceraian. Nggak semua hal tuh harus selesai dengan perceraian menurutku. Itu tuh hanya pola komunikasi aja sih menurutku yang ada di rumahnya itu seperti apa. Dan aku akan meyakini kalau kamu nih perempuan-perempuan ini tuh kalian tuh punya value sendiri gitu yang bisa dikomunikasikan gitu. Jadi nggak semua hal tentang pernikahan akan berakhir di perceraian. Yang penting kalian yakin punya value dan bisa dikomunikasikan. Sih kalau dari pengalaman aku ya nggak semua harus berakhir di perceraian. Tuh, baru satu pertanyaan aja sudah sangat membuka sekali gitu ya. Dari satu pertanyaan nih guys. Karena bener ya bener. Aku juga setuju apa yang Kak Ade bilang gitu ya, kalau ya perempuan tuh nggak apa ya. Mungkin kalau kakak lebih mencondong ke ayo nih hak perempuan gitu kan ya. Terutama di daerah-daerah yang memang tidak dipandang apa ya seperti di kota-kota lah. Dan iya betul hak perempuan itu dan ternyata tuh dan ternyata masih banyak sekali cerita-cerita hal seperti itu gitu. Dan itu mungkin hanya satu cerita. Kita tidak tahu di cerita yang lain, di teman-teman yang lain yang tidak berani cerita. Benar. Maka jadilah teman-teman ini teman cerita untuk teman-teman perempuan lainnya dimanapun. Siap Kak, itu Udah kan semuanya? Udah ya. Soalnya sudah kompleks sekali satu pertanyaan. Oke, alright Kak. Oke, mungkin dari situ aku kepikiran sih Kak, kalau di dalam praktiknya, pernah nggak sih Kakak ada di situasi di mana advokat itu harus lebih memprioritaskan kepentingan klien, walaupun secara pribadi mungkin ada pertimbangan soal keadilannya gitu. Oke. Mungkin ini beda topik dan beda cerita. Jadi ada cerita terkait dengan kalian tahu hutang nggak? Tahu. Hutang. Kalian kalau sama bestie tuh hutang-hutangan 1.000, 2.000 aman lah ya gitu. Ini ada klienku sampai puluhan juta. Wah. Dan minjemnya kemana? Ke pinjol. Wah, ini ada ranahnya. Bunga lagi marah banget sih Kak. Betul. Pertama berbunga-bunga, yang kedua data yang dipakai adalah data klienku. Oh my god. Tapi pada saat itu apakah aku dengan percaya diri, iya aku bela, itu hak kamu, itu kita harus lakukan. Tidak, tapi aku bilang apa yang mendasari kamu untuk meminjamkan dia. Dan dia cuma jawab gini, aku kasihan sama dia. Kalau aku tidak sampai meminjamkan ke dia akan diceraikan oleh suaminya. Lagi-lagi diceraikan. Lagi-lagi diceraikan. Nah, di situ aku kayak ya gimana ya, aku mau bilang kamu goblok juga kasihan. Kamu lagi kena musibah gitu. Tapi tolong dilihat ya nanti. Aku mau bilang kamu lagi musibah, tapi ya di sisi lain aku tetap harus ya kamu kasihan juga gitu. Akhirnya di situ kayak aku tidak menyalahkan tidak mendukung 100% tindakannya, tapi apa yang bisa aku bantu dengan mensomasinya ya aku coba membuatkan surat somasi atas nama aku sebagai konsultan hukumnya. Terus kita coba beri ultimatum dan lain sebagainya sampai akhirnya ya mau tidak mau kamu tidak bisa jadi beban buat kamu sendiri gitu. Karena ya masalahnya akhirnya jadinya itu selik OJK-nya jelek si klienku ini. Jadi dia pas mau minjem lagi udah nggak bisa gitu. Sementara kan dia punya keluarga juga yang harus dinafkahi, dan mungkin dia juga punya cita-cita dengan minjam ke bank dia bisa selesai gitu, cita-citanya bisa tercapai gitu. Tapi karena ada masalah ini dia jadinya nggak bisa gitu. Nah sampai akhirnya aku kasih beberapa opsi yang bisa dia lakukan. Terus kita coba pelan-pelan opsinya ya, walaupun tidak semuanya tapi ada lah gitu dia menyelesaikan masalahnya, tidak seperti kemarin-kemarin yang tiba-tiba dia hilang gitu, nggak ada gitu. Tadi pertanyaannya klien mengenai keadilan. Iya keadilan. Nah itu sih kalau dari aku, dan aku juga belum
bisa mematok aku apakah condong ke si A atau condong ke si B, karena kasus-kasusku baru kasus-kasus perdata ya, belum yang sampai ke harus tektokan antar advokat Mungkin gitu. bisa dilihat konteksnya bagaimana gitu. Betul. Tapi satu hal yang selalu jadi prinsip yang aku jalani adalah aku selalu mengikuti hati nuraniku. Itu kayak Itu betul. kayak betul. ya, kayak tapi menurutku aku bantu nggak ya, aku mau nggak ya gitu, ini dia tuh bener nggak sih atau dia tuh cuma korban, jangan-jangan gitu. Aku selalu ngikutin, ya Amek bantu ya udah, jadi ngikutin aja. Tapi sejauh ini belum yang sampai ke kasus besar harus gimana ya, enggak, cuma kayak masih secara personal aja sih terkait dengan kasus-kasusnya. Doakan mudah-mudahan ya ke depannya. Sama. Gitu sih. Kalau Nah, berarti aku ini mau nanya sih Kak, sebenarnya sejauh mana gitu advokat itu bisa boleh berkompromi tanpa melanggar etika dari advokat itu sendiri? boleh berkompromi bersama klien. Iya. Bahkan kalau klien udah di penjara, di saat pengadilan kita minta skors ke hakim, kita bisa tuh berkompromi dengan kliennya. Jadi kayak bener-bener kita akan melindungi klien sampai dia di persidangan gitu, sama di persidangan. Bahkan ketika tidak sedang bersidang pun, kalau misalkan ada jadwal jenguk kan kita bisa gitu untuk menjenguk dia. Jadi kalau dari secara teknis ya kita bisa membela klien kapanpun, bahkan kita harus membela klien kita gitu. Tapi ya balik lagi ke tadi, kalau advokat adalah officium nobile gitu, pekerjaan yang mulia. Kamu sebagai orang yang meyakini itu adalah pekerjaan mulia, memang mau gitu mengotori hal itu dengan tidak berintegritas gitu, dengan tiba-tiba kamu menyalahkan dia atau gimana gitu, nggak bisa juga, karena kamu udah terlanjur jadi kuasa hukum dari si klien tersebut gitu. Jadi kalau menurut aku ketika aku menjadi seorang advokat, sejauh mana ya amat sampai harus selesai gitu persidangannya. Bahkan mungkin kalaupun memang putusannya salah, ya tetap dia klien kamu gitu, karena dia udah mempercayakan hal itu ke kamu. Karena kan sebagai seorang advokat, sebelum kita dipilih sebagai seorang advokat atau kuasa hukum dari klien kita kan diberi surat kuasa. Dan kalian tahu nggak, surat kuasa itu khusus surat kuasa itu. Jadi ya sudah, berarti kalian harus sampai selesai gitu membelanya, sepanjang dia mau menguasakan kepada kita. Berarti gitu. nggak ada batasnya kan ya? Nggak ada batasnya, kecuali si klien itu mau memutuskan, aku udah nggak mau lagi jadi kuasa hukum Dari kamu kliennya gitu. ya, Iya, itu dari ya. kliennya gitu. Atau dirasa mungkin sepertinya dia salah, aku tidak ingin lagi deh membela dia. Nah itu mungkin bisa jadi ada salah satu tantangan untuk kita mau lanjut atau enggak. Tapi kalau menurut aku, kita harus membela sepanjang dia mempercayakan itu ke kita gitu. Karena ya balik lagi, officium nobile itu tadi gitu. Jangan sampai kita mau ngebantu orang-orang yang ini menguntungkan nih buat kita gitu, ini nggak menguntungkan. Nah jangan sampai kita seperti itu. Nah kalau aku sih prinsipku seperti itu ya. Kalau misalkan kita masih diamanahi untuk tetap membela, ya kita tetap harus membela dia gitu. Tapi benar-benar tetap ingat kalau advokat ini pekerjaan yang mulia gitu ya Kak, jangan sampai lah menjadi advokat yang jahat. Betul. Tapi kadang ada yang lucu di beberapa cerita atau putusan terkait dengan advokat. Kadang ada advokat itu yang tiba-tiba kaget, apa yang dia sampaikan di sini di persidangan beda, jadi dibantahkan sama pihak lawan. Ini beda ceritanya kok kayak gini gitu. Iya benar-benar. Nah gitu, itu kan jadi tantangan buat kita. Aduh, udah deh, gua nggak mau ngebela dia lagi. Gimana gitu, nggak mungkin juga. Adanya kayak gitu tuh karena persepsi dari si klien kita yang berbeda, atau Kadang ada yang ditutup-tutupi juga kan dari kliennya. Iya, cerita full 100%. Iya. Itu sih kalau menurut aku ya, kita tetap harus ngebela sampai akhir dia dibacakan putusan gitu. Bahkan kalau misalkan mungkin dia mau mencoba menarik, kenapa tiba-tiba kamu mau menarikku gitu, itu bisa aja gitu. Tapi kalau sebetulnya ya banyak sih beberapa kasus yang di tengah-tengah peradilan dia memecat kuasa hukumnya, banyak juga. Atau ada juga yang kemarin baru-baru ini aku mengundurkan diri, ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau menurut aku itu karena balik lagi ke officium nobile, dan menurutku itu adalah amanah gitu. Jadi sepanjang dia masih mempercayakan sih, aku harus membela sih. Gitu. kalau berarti prinsip kakak tuh sampai tuntas pokoknya, Sampai apa tuntas membela pokoknya. gitu. Karena Nggak boleh setengah-setengah. iya, kayak gini, kita udah bakar nih, kita udah deal, ya udah deh aku mendukung kamu, udah kita bakar ini jembatannya, kita lewatin bareng-bareng, jadi kita nggak bisa balik lagi gitu. Sampai akhir ya? Iya, sampai akhir. Itu sih kalau semoga ini yang aku terapkan hari ini dan selamanya gitu, selamanya. Gitu. Terlihat sih kakak Amin ya. sekali orangnya, Amin. sangat-sangat berpegang teguh gitu. Oke.
mengenai hal itu aku jadi penasaran nih Kak. Setelah menjalani profesi sebagai advokat ini, apakah ada pandangan Kakak nih mengenai keadilan yang berubah dibanding sejak awal, gitu, sejak dulu gitu? Kalau ditanya berbicara tentang keadilan, kalau dari dulu aku selalu memandang perempuan itu mampu sih. Aku selalu concern itu adalah perempuan. Karena kenapa balik lagi ke aku bahkan pengen kayak kemana-mana aku bilang iya aku ada advokat perempuan gitu kayak pokoknya aku bangga banget dengan advokat Harus sesuatu yang dibanggakan ya Kak? Iya, pokoknya aku bangga. Apalagi aku kan punya tiga bias ya, tiga bias. Yang pertama itu adalah aku perempuan, terus yang kedua itu aku berhijab, ketiga adalah aku orang Sunda. Kan ada orang Sunda jadi pengacara, Ngomong Sunda, orang Sunda jadi pengacara gitu. Betawi lewat. Emang ada gitu orang Sunda itu kan lemah lembut dan sebagainya gitu. Iya, betul. Aku tuh selalu terngiang-ngiang gitu pastinya dalam perjalanan hidupku. Tapi selama aku mampu dan selama aku bisa, ini tuh nggak cuma tentang Sunda perempuan dan hijab gitu. Selama kita bisa membela sesama, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kalau ditanya ada perbedaan nggak, aku nggak sama sekali ada perbedaan terkait dengan hak-hak perempuan. Dari dulu aku selalu yakin dan mengamini kalau perempuan juga punya hak yang sama untuk belajar. Dan sampai detik ini juga aku merasa ketika aku menjadi seorang advokat, belajar menjadi seorang perempuan juga tetap harus belajar gitu. Jadi berbicara tentang keadilan ya sama aja. Dari dulu aku melihat kita punya hak yang sama, yang adil, yang rata gitu. Asal kita mau nggak gitu memperjuangkan keadilannya ini gitu. Karena kadang kayak, ya kan aku perempuan. Lah emang kenapa kalau kamu perempuan? Bisa gitu. Stigma-nya tuh selalu ini ya, kenapa emang kalau perempuan gitu kan? Iya juga bisa kok gitu, bisa gitu. Jadi konsep keadilan sama lah menurutku. Ingat teman-teman, aku perempuan, aku berhijab, aku orang Sunda. Kalau tiga ya. Iya guys, Sundanya ya. Iya, Jangan lupa. Oke. Tadi kalau ngomongin perihal, mungkin tadi secara ini ya Kak, cerita-cerita yang tadi sudah alami gitu ya, selama ini Kakak sudah temukan kasus-kasus yang Beta ini keren banget. Dan kalau dari semua itu Kak, yang udah dibahas gitu ya, terlihat sekali, kelihatan banget gitu ya, kalau memang profesi ini tuh penuh sekali dengan pertimbangan dan betul, bukan hal yang advokat gitu. Ini juga nggak, maksudnya gini, advokat itu kan mungkin kalau hakim, jaksa kayak gitu kan dia ada ibarat kata tuh dia ada jenjang integritas ya kan. Kalau advokat tuh kan enggak ya, jadi dia pun nggak ada pensiunnya, dia nggak ada. Jadi ya terserah siapapun bisa gitu jadi advokat. Tapi advokat yang punya ilmunya, advokat yang memang jam terbangnya juga udah beda, itu pasti beda, kelihatan sekali berbeda gitu. Dan itu yang jadi salah satu bedanya dari profesi yang lain kayak hakim, jaksa gitu. Nah itu kelebihannya sih. Dan kalau kita mau ngomongin masalah tanggung jawab nih Kak, kalau disuruh milih gitu ya, disuruh milih nih. Ya. Pernah nggak sih Kakak tuh ada di situasi dimana tanggung jawab ke klien itu justru ada bentrokan dengan tanggung jawab ke publik, atau kayak ada rasa keadilan gitu? Oh, kalau sejauh gitu. Kalau sejauh ini aku bentrok yang itu kan menurutku itu masalah sudah besar sekali ya. Nah, aku muda ya, masih muda dan belum banyak sekali masalah yang aku hadapi. Kalau sampai ke publik aku belum pernah, tapi pada saat itu aku menjadi konsultan salah satu ibu muda dan disanggah oleh suaminya secara langsung kayak, ngapain? Kamu masih kecil? Gak usah gini-gini. Kayak masalah keluarga saya gitu kan. Terus kayak aku tuh kan anaknya chill ya, kayak tenang dulu, terus kayak kenapa ya orang kita cuma cerita doang. Tapi pada saat itu memang aku memberikan beberapa saran-saran hukum, tapi kayak ya kalau kamu diam dulu aja, jangan dulu dibilangin, tapi menurutku baiknya seperti ini, tapi gitu aja. Cuma pernah waktu itu sampai kayak ke sidang keluarga lah gitu, kayak kamu masih kecil gitu, nggak usah ikut campur masalah gini. Dan di sisi lain juga itu adalah orang terdekatku. Nah, laki-lakinya juga orang terdekatku dan memang aku mengenalnya dia baik gitu, Kalau konflik secara eksternal keluar mungkin belum pernah, tapi secara internal kayak aku juga bingung kayak, apakah aku salah membantu gitu, apakah emang nggak dipercaya itu ke aku. Tapi balik lagi kayak ke di sini peranku bukan sebagai seorang advokat, tapi peranku adalah sebagai seorang perempuan yang membantu perempuan lagi gitu. Jadi kayak ya udah, aku cukup berani untuk tidak menentang, tapi lebih ke
memang kenapa salahnya dia bercerita gitu, bercerita ke adiknya misalnya, anggap mungkin saya adiknya, saudaranya gitu, memang kenapa gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Dan pada saat itu juga ada apa ya, kayak dorongan-dorongan dari keluarganya juga, kayak mending kamu gak usah ikut campur gitu, dan lain sebagainya. Kayak, tapi saya sebalik lagi kayak enggak, saya nggak ikut campur, saya cuma mendengarkan. Iya betul. Cuma mendengarkan kok gitu, karena dalam hatiku apaan, aku juga nggak dikasih surat puasa khusus gitu kata Bu Yuna, aku cuma mendengarkan kok gitu. Cuma itu cukup menakutkan untuk aku yang baru terjun gitu sebagai anak hukum, masih mahasiswa, harus nangan kayak gini-gini, jadi agak takut. Tapi justru kalau kita nggak takut, kita nggak kemana-mana. Betul. Jadi kayak aku tuh sebagai adrenalin kita terpacu jadinya. jadi nggak apa-apa kalau misalkan kita takut, justru karena kita takut jadinya kita jadi banyak belajar gitu. Dan tapi kalian pernah nggak sih mau jumping, mau kedua kalinya jadi jauh lebih berani? Pernah kan? Ada di posisi itu. Iya kan? Lebih berani Iya, kan? juga banyak kayak gitu. Itu juga yang bikin aku berani untuk ngambil beberapa kasus yang lain, kayak konsultasi terkait dengan warisan gitu. Walaupun aku kan nggak expert ya di bidang warisan gitu, kayak aduh aku nggak terlalu ngerti lagi gitu. Tapi aku cuma bisa menjawab, ibu silahkan ceritakan apa masalahnya, tapi saya tidak bisa menjawab sekarang gitu, karena kan warisan itu ada hitung-hitungannya kalau menurut Islam gitu. Kompleks ya. Ya gitu, tapi akhirnya aku berpikir, oh ibu ternyata ini bukan ranahku, karena terlalu kompleks dari itu permasalahannya, ada harus pemecahan warisan dulu, pelunasan hutang dan lain sebagainya. Mending ibu langsung ke pihak yang lain. Jadi aku sarankan waktu itu ke notaris untuk bikin salah satu akta lah gitu, untuk menyelesaikan masalahnya dulu gitu. Jadi kayak nggak apa-apa kalau kita berkonflik dengan orang, tapi justru itu bikin kita jadi lebih berani lagi. Betul. Berarti setiap langkah yang sudah kakak lalui, bahkan sampai hari ini tuh ada tanggung jawab di dalamnya yang nggak bisa sembarang kita mainin gitu ya. Betul. Dari mulai klien, entah itu klien, bahkan ke diri sendiri sebagai kak adil gitu kan. Betul. Kadang capek juga, tapi ya kalau nggak inget sama, oh ya ini kan aku dulu pengen ya kayak gini, kemarin aku bantu orang, aku nggak jadi apa-apa, tapi sekarang udah jadi advokat, aku bisa jauh lebih lagi nih melangkahnya gitu, mau ngebantunya jadi lebih banyak lagi gitu. Jadi kayak, oh ya senang deh gitu ngelakuinnya. Kayak gitu. Betul. Oke. Tadi kan kalau kakak mungkin secara keseluruhan tadi di awal juga apa namanya, kakak katanya ini ya kak, ada cerita katanya baru mau sumpah. Iya betul. Makanya Semoga dipermudah doakan guys. Lancar. Iya. Semoga dilancarkan. Jadi kita bakalan selesaiin masalah-masalah yang kemarin udah kita himpun. Iya, udah ya kita langsung selesaiin gitu. Setelah itu langsung terjun Iya. nanti. Kalau kemarin jawabannya, kamu kan masih anak kuliah, masih ini kan. Sekarang ya saya pengacara. Iya, punya legalitas. Iya. Legalnya nih. Iya, jadi kayak udah ya mohon doanya lah gitu. Mungkin kemarin dengan jumping yang kemarin ada yang jadi pemberani lagi gitu ya untuk menyelesaikan masalah yang lain. Oke. Wow, sangat berdaging. Betul banget. Daging sekali kan pembahasan di sesi ini. Benar-benar obrolan ini aku betulan ngerasa gitu ya kan. Kita bertiga ini, kami kan masih mahasiswa gitu ya kak, mahasiswi. Jadi lebih sangat terpacu kayak wah nggak ada salahnya kita jadi advokat, menjadi konsultan hukum itu nggak ada salah. Bahkan dari konsultan hukum sendiri, dari Kak Ade kan itu banyak sekali permasalahan yang akhirnya nanti ketika sudah disumpah menjadi advokat, jadi kita tuh tidak sudah tahu. Bahkan aku menyarankan ke teman-teman nih yang masih mahasiswa, kita tuh nggak perlu nyari masalah yang besar, coba cari masalah-masalah terkecil di deket kita gitu, di lingkungan kita. Justru masalah-masalah itu yang luput gitu dari sorotan banyak orang gitu. Jadi karena kalian orang hukum nih, coba kalian yang bukan nyari sih ya, lebih ke cerita dikit-dikit kayak kemarin gini itu masalah hukum tahu, coba diceritain kayak gini duduk gitu. Jadi oh iya ternyata. Terus kalau lebih bagus lagi kalau pas kalian dengerin cerita misalnya tentang warisan, coba kalian banyak kan sekarang putusan-putusan itu di internet kan yang bisa kalian download gitu, kalian baca gitu. Atau kalau aku senang banget baca putusan-putusan orang-orang, putusan-putusan perceraian tapi orang-orangnya pintar. Kenapa tuh kak? Apakah ada sesuatu yang menarik ya? Aku kadang shock ya melihat orang-orang yang pinter S2 sama-sama di luar negeri, bahkan mungkin lagi S3 bareng-bareng di luar negeri, tapi dia memilih untuk berpisah. Kenapa ya? Aku cari nama lengkapnya, terus keluar putusan mahkamah ininya kan, keluar kan. Nah, aku download, terus ya aku baca-baca lah gitu cerita-ceritanya, karena ya banyak lah gitu di putusan-putusan itu ternyata
permasalahan perceraian itu bukan karena dia nggak berpendidikan gitu, bukan karena si laki-lakinya nggak bekerja gitu, tapi ya faktornya banyak gitu, dan dua orang aja tuh bisa beda gitu masalahnya. Makanya kayak aku jadi ngerasa kayak balik lagi ya, kalau perempuan tuh emang harus bervalue ya karena mau sebervalue apapun laki-laki, ternyata kalau bukan kita yang dia mau tuh ternyata Tetap saja. tetap aja ya gitu. Kadang aku shock gitu baca beberapa putusan gitu, tapi ya seru lah buat nambah-nambahin hajanah keilmuan ya tentang perceraian itu, apalagi sebagai advokat gitu. Kan banyak ya permasalahan itu yang curhatnya A, B, C gitu. Terus kayak, oh ya aku pernah baca putusan segini deh, coba deh aku tanya kayak gini gitu. Ini justru dari ya literasi dari putusan-putusan tersebut gitu, ketika nanti di in real life-nya kita ketemu gitu kan, kayak kemarin gue baca putusan. Iya. Kayaknya ini ya mirip-mirip ya, hampir sama deh. Iya gitu. Berarti jangan lupa membaca juga guys. Literasi itu penting sekali ternyata guys, dari Kak Adel sendiri yang bilang loh. Betul. Oke. Kak, sebelum nutup nih, Kakak ada sebelum nutup lagi kalau udah selesai Sebentar banget ini. Next kita bikin agenda. Ayo. Sebelum kita nutup nih Kak, Kakak ada pesan nggak untuk teman-teman hukum di luar sana? Pasti kan di sini penonton kebanyakan teman hukum kan ya Kak? Nih, ada Satu pesan. satu pesan gitu. Kalau pesan ini spesifik buat perempuan atau Boleh buat banget. buat advokat perempuan atau buat semua advokat? Secara general boleh. Secara general aja ya, karena kalau Menjurus ke kepada para advokat enggak saja masih muda ya, saya justru yang harus mendapatkan wejangan gitu. Kata advokat ke mahasiswa. boleh, kalau ke mahasiswa kamu mau anak hukum ataupun bukan anak hukum, menurutku penting untuk kamu jadi perasa di daerah kamu sendiri, di lingkungan kamu sendiri, sesederhana ke lingkungan keluarga kamu gitu. Jadi ketika karena masalah itu gak cuma yang terlihat di di permukaan, biasanya di yang paling bawah juga itu besar sekali masalahnya, dan biasanya kita kurang komunikasi dengan keluarga, padahal coba kalian juga sering nggak ngobrol-ngobrol sama ayah, ibu, kakak atau adiknya gitu terkait dengan permasalahan itu, permasalahan hukum atau permasalahan lainnya, karena menurut aku keluarga adalah orang terdekat yang justru jadi penguat gitu, penopang dan lain sebagainya ketika kita mau melangkah lebih jauh lagi. Aku mungkin bukan dari keluarga cemara, aku anak broken home, tapi aku meyakini kalau kekuatan seorang ayah, seorang ibu, seorang kakak, seorang adik itu bisa jadi penguat kita buat mengarungi langkah-langkah yang lainnya. Jadi harapannya sebelum kita coba untuk mengeksplor lebih banyak di luar, coba kita cari permasalahan yang bisa diselesaikan bareng-bareng di ranah keluarga teman-teman semua. Selalu teman-teman. Sangat insightful dan sungguh Kak, bener-bener di sesi ini. Coba langsung ya, langsung telepon ayah ibunya ya, siapa tahu dia lagi ada permasalahan juga. Coba. Siapa tahu bisa jadi konsultan gitu. Nah, iya. Bener-bener. Oke. Tadi aku sempat interesting dengan kata-kata kakak, dan kebetulan aku juga pengen meng-highlight lagi kata-kata kakak tadi yang terakhir, kalau misalkan buat teman-teman sekalian gitu ya, ingat di balik setiap keputusan hukum selalu ada cerita ya Kak, ada cerita yang sebenarnya nggak kelihatan dari luar, sampai di luarnya aja gitu. Ternyata di dalamnya pun, di balik layarnya itu ada cerita yang kompleksitasnya itu yang membuat kita, wah kayaknya kita harus lebih baik lagi deh. Apalagi untuk klien ya kan, tadi untuk advokat, entah itu konsultan hukum gitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak udah diajakin cerita. Sangat-sangat interesting dan insightful sekali, berdaging banget pokoknya guys di kedua sesi ini ya. Semoga kakak diberikan kemudahan. Amin. Untuk diperlancar juga nanti sumpahnya. Nanti calling Kak. Calling buat apa? Calling. Boleh, siap. Oke, sampai jumpa di Advotalk selanjutnya. Bye. Yeay.